Hai, selamat datang di channel Nona Recap. Channel yang merangkum cerita film, drama, dan anime sehingga kalian gak usah capek-capek nonton dari awal kalau kepo dengan ceritanya. Kali ini kita akan membahas film yang keluar pada tahun 2021, yaitu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tapi sebelum kita mulai, tolong like and subscribe channel ini ya, agar Nona tetap semangat merangkum dan bercerita kepada kalian semua. Kalau udah, yuk kita lanjut ke rangkuman filmnya. As a disclaimer, this video include my own personal commentary and analysis. It's not a substitute for the film itself. Let's go! Ribuan tahun yang lalu, Xu Wenwu menemukan 10 cincin, 10 senjata mistis yang memberi penggunanya keabadian dan kekuatan besar. Wenwu mengumpulkan pasukan prajurit yang disebut The Ten Rings atau 10 cincin dan menaklukkan banyak kerajaan dan menggulingkan pemerintah sepanjang sejarah. Pada tahun 1996, Wenwu mulai mencari desa Talo yang dikatakan menyimpan berbagai binatang mitos untuk memperluas kekuasaannya. Dia menemukan pintu masuk desa, tapi dihentikan oleh penjaga desa Ying Li. Mereka pun saling bertarung. Dalam pertarungan tersebut, Wenwu terkesima dengan kemampuan bertarung Ying Li, hingga akhirnya Wenwu kalah. Keduanya jatuh cinta dan memiliki 2 anak, Shang-Chi dan Xiaoling. Wenwu meninggalkan 10 cincin dan organisasinya untuk bersama keluarganya. Namun Li akhirnya dibunuh oleh Iron Gang, saingan lama dari 10 cincin, dan Wenwu sekali lagi mengambil 10 cincin untuk membantai mereka dan melanjutkan kegiatan kriminalnya. Shang-Chi memulai pelatihan seni bela diri dan dikirim oleh Wenwu pada usia 14 tahun untuk membunuh pemimpin geng besi. Setelah memenuhi misinya, Shang-Chi yang trauma melarikan diri ke San Francisco, di mana ia mengadopsi nama Shaun. Saat ini Shang-Chi bekerja sebagai pelayan parkir dengan sahabatnya Katie. Saat di bus dalam perjalanan ke tempat kerja, Shang-Chi dan Katie diserang oleh Ten Rings yang dipimpin oleh Razor First. Di sini terlihat bahwa Shaun atau Shang-Chi ternyata sangat jago dalam bela diri. Shang-Chi melawan mereka, tetapi menemukan bahwa liontin yang diberikan kepadanya oleh ibunya telah diambil. Khawatir bahwa 10 cincin akan menyerang Xiaoling untuk liontinnya, Shang-Chi memutuskan untuk melacaknya dan mengungkapkan masa lalunya kepada Katie yang setuju untuk membantunya. Mereka menemukan Xiaoling di klub pertarungan bawah tanah di Macau yang ternyata dimiliki Xiaoling. Dia mengungkapkan kebenciannya terhadap Shang-Chi dan ayah mereka. Klub pertarungan kemudian diserang oleh 10 cincin, dengan Wenwu tiba-tiba untuk menangkap Shang-Chi, Katie, dan Xiaoling. Mereka dibawa ke markas 10 cincin, di mana Wenwu mengungkapkan bahwa dia percaya Li masih hidup dan dipenjarakan di Talo. Menggunakan kedua liontin untuk membuat peta yang dapat digunakan untuk memasuki desa, Wenwu berencana untuk menghancurkan desa setelah membebaskan istrinya. Lalu ia memenjarakan anak-anaknya dan Katie ketika mereka keberatan dengan rencana Wenwu. Ketiganya melarikan diri dari markas 10 cincin dengan bantuan The Mandarin yang muncul di film Iron Man, yang ternyata hanyalah seorang aktor sewaan bernama Trevor yang dipenjarakan oleh 10 cincin karena meniru Wenwu. Dipandu oleh rekan Trevor, Maurice, kelompok itu pergi ke Talo untuk memperingatkan desa tentang 10 cincin. Di sana mereka bertemu saudara perempuan Li atau bibi dari Shang-Chi dan Xiaoling, Ying Nan. Dia mengungkapkan kepada kelompok Shang-Chi sejarah Talo. Ribuan tahun yang lalu, Talo diserang oleh penghuni kegelapan yang memakan jiwa dan antek-anteknya. Namun desa itu diselamatkan oleh seekor naga yang disebut Pelindung Agung.
yang membantu menyegel penghuni kegelapan dan antek-anteknya di gunung. Menurut Nan, penghuni dalam kegelapan telah mempengaruhi Wenwu untuk percaya bahwa Lee masih hidup, sehingga dia akan menggunakan cincin itu untuk membuka segel. Penduduk desa, Shang-Chi, Xiaoling, dan Katie berlatih dan bersiap untuk kedatangan mereka. Wenwu dan 10 cincin tiba untuk menghancurkan segel dan pertempuran pun terjadi. Pertarungan Wenwu dan Shang-Chi yang berakhir dengan Wenwu melemparkan Shang-Chi ke danau. Dipandu oleh suara Lee, Wenwu mulai menghancurkan segel dengan cincin yang tanpa sepengetahuannya menyebabkan banyak antek-antek penghuni dalam kegelapan melarikan diri. Penduduk desa dan Ten Rings menyerukan gencatan senjata untuk menghentikan antek-antek penghuni kegelapan. Shang-Chi disadarkan kembali oleh pelindung agung sebelum keluar dari air untuk melawan para antek-antek. Wenwu dan Shang-Chi bertarung sekali lagi, dengan Shang-Chi muncul sebagai pemenang. Diperkuat oleh jiwa-jiwa yang diambil oleh antek-antek, penghuni dalam kegelapan melarikan diri. Menyadari bahwa istrinya telah meninggal, Wenwu dengan pasrah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Shang-Chi dan memberinya 10 cincin. Terjadi pertempuran yang sengit antara penghuni kegelapan dan kelompok gabungan Shang-Chi dan Pelindung Agung. Jiwa Pelindung Agung hampir diserap oleh penghuni kegelapan, tapi untung saja Katie tiba-tiba kerasukan Hawkeye dan memanah tepat di leher penghuni kegelapan, sehingga Pelindung Agung bisa lepas. Penghuni dalam kegelapan akhirnya dibunuh oleh upaya gabungan Shang-Chi, Pelindung Agung, Xiaoling, dan Katie. Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco, di mana mereka dipanggil oleh penyihir Wong untuk menemaninya ke Sanctuary. Kemungkinan cerita Shang-Chi akan berlanjut dengan munculnya tokoh-tokoh Marvel yang lain, seperti Captain Marvel atau Hulk. Itu dia recap atau rangkuman cerita dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like and subscribe agar Nona lebih semangat dalam membuat konten. Terima kasih dan sampai ketemu di recap selanjutnya. Bye!